Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan untuk mengikuti perkuliahan kurikulum pembelajaran fisika dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada siang hari ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi pembelajaran pengayaan dalam pembelajaran fisika. Adapun anggota dari kelompok 4, yang pertama ada saya sendiri, Pipin Kurnia, yang kedua ada Amalia Firdausi, yang ketiga ada Sri Wahyu Lestari. Kami akan membahas mengenai definisi pembelajaran pengayaan, yang kedua ada fungsi dan tujuan, yang ketiga ada jenis pembelajaran pengayaan, yang keempat ada bentuk-bentuk, yang kelima ada faktor yang perlu diperhatikan, dan yang terakhir ada keterkaitan antara KKM dan pembelajaran pengayaan. Langsung saja ke definisi pembelajaran pengayaan. Definisi pembelajaran pengayaan menurut Nugroho adalah suatu kegiatan memperkaya atau memperluas ilmu pengetahuan siswa dengan cara memberikan tugas tambahan, baik itu tugas yang dikerjakan di rumah ataupun yang dikerjakan di lingkungan sekolah. Sedangkan menurut Izati, program pengayaan adalah kegiatan yang diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki nilai akademik tinggi, yaitu peserta didik yang tergolong cepat dalam menyelesaikan tugas belajarnya. Sehingga dari kedua definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran pengayaan dalam pembelajaran fisika adalah suatu kegiatan untuk menambah atau memperluas dan memperkaya ilmu pengetahuan siswa mengenai materi fisika dengan cara memberikan tugas tambahan, baik itu yang dapat dikerjakan di rumah ataupun dikerjakan di lingkungan sekolah. Kemudian masuk ke fungsi dan tujuan. Fungsi dari pembelajaran pengayaan ini adalah untuk memperkaya proses belajar mengajar. Sedangkan tujuannya adalah yang pertama agar peserta didik lebih menguasai bahan pelajaran, di mana dalam pembelajaran pengayaan ini tentunya siswa akan diberikan tugas tambahan, yang akan dikerjakan di sekolah maupun di rumah, yang tentunya dapat memperkaya ilmu pengetahuan siswa sehingga dapat lebih memahami dan menguasai bahan pelajaran. Yang kedua adalah memupuk rasa sosial. Sedangkan yang ketiga adalah menambah wawasan peserta didik yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diberikan guru. Kalau dalam materi yang kita sampaikan ini terkait dengan materi pembelajaran fisika, jadi tentunya peserta didik dapat menambah wawasannya terkait materi fisika. Sedangkan yang terakhir adalah untuk memupuk rasa tanggung jawab peserta didik. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pembelajaran pengayaan. Menurut Sumantri, jenis-jenis program pengayaan yaitu yang pertama, kegiatan eksploratory yang masih terkait dengan kompetensi dasar yang sedang dilaksanakan, yang dirancang untuk disajikan kepada peserta didik. Sajian yang dimaksud contohnya seperti peristiwa sejarah, buku, narasumber, penemuan, uji coba yang secara reguler tidak tercakup dalam kurikulum. Yang kedua yaitu keterampilan proses yang diperlukan oleh peserta didik, karena dalam setiap melakukan sesuatu kita itu butuh suatu proses untuk mencapai sesuatu tersebut. Untuk apa? Agar berhasil dalam melakukan pendalaman terhadap topik yang diminati dalam bentuk pembelajaran sendiri.
Yang ketiga yaitu pemecahan masalah yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki kemampuan belajar lebih tinggi. Nah, pemecahan masalah di sini dapat berupa pemecahan masalah nyata dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah. Nah, pemecahan masalah tersebut dapat ditandai dengan pertama kita harus mengidentifikasi bidang permasalahan yang akan kita kerjakan. Lalu, problem apa yang akan kita pecahkan. Selanjutnya kita menggunakan berbagai sumber untuk problem yang akan kita pecahkan. Habis itu setelah kita menggunakan berbagai sumber, kita menganalisis data menggunakan teknik yang relevan. Setelah itu, data yang telah kita peroleh dianalisis, kemudian disimpulkan berdasarkan hasil investigasi. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk pembelajaran pengayaan. Nah, dalam buku panduan penyelenggaraan pembelajaran pengayaan yang disusun oleh tim Diknas disebutkan bentuk-bentuk pengayaan dapat dilakukan melalui belajar belajar kelompok. Yang kedua yaitu belajar mandiri. Nah, karakteristik setiap peserta didik itu tentunya berbeda-beda. Ada yang lebih suka belajar secara kelompok, ada yang lebih suka belajar secara mandiri. Selanjutnya yaitu pembelajaran berbasis tema. Nah, pembelajaran berbasis tema yaitu memadukan kurikulum di bawah tema besar, sehingga peserta didik mempelajari hubungan antara berbagai disiplin ilmu. Yang terakhir yaitu pemadatan kurikulum, yaitu memberikan pembelajaran hanya untuk konsep atau materi yang belum diketahui oleh peserta didik, sehingga peserta didik akan memperoleh kompetensi atau materi baru. Selanjutnya, menurut Zulaikha, kegiatan pengayaan dapat dilakukan dengan yang pertama yaitu tutor teman sebaya. Karena melalui kegiatan tutor teman sebaya di sini, seorang peserta didik yang masih belum memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh peserta didik, nah insya Allah peserta didik akan bertanya melalui teman sebayanya. Karena insya Allah melalui tutor teman sebaya di sini tidak akan ada rasa malu untuk bertanya. Kemudian yaitu mengembangkan latihan. Nah, kegiatan ini dapat dilakukan untuk pendalaman materi yang menuntut banyak latihan, misalnya pada mata pelajaran matematika. Nah, tentunya kita mengetahui bahwasanya dalam mata pelajaran matematika itu perlu banyak latihan dalam mengerjakan suatu soal-soal. Nah, jadi guru juga bisa meminta siswa kelompok 4 atau siswa yang memiliki kemampuan yang di atas rata-rata untuk membuat soal-soal latihan beserta jawabannya yang akan digunakan dalam kegiatan tutor teman sebaya. Selanjutnya yaitu mengembangkan media dan sumber pembelajaran. Siswa kelompok cepat atau siswa yang memiliki kemampuan yang tinggi bisa untuk membuat hasil karya berupa model, permainan, atau karya tulis yang berkaitan dengan materi yang dipelajari. Nah, yang kemudian dimanfaatkan sebagai sumber belajar bagi siswa kelompok lambat. Kemudian yaitu melakukan proyek. Nah, keterlibatan siswa dalam suatu proyek yang berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari merupakan kegiatan pengayaan yang paling menyenangkan. Nah, dengan melakukan suatu proyek ini, siswa dapat memotivasi belajar siswa. Selanjutnya yaitu memberikan permainan, masalah atau kompetensi antar siswa. Jadi seorang guru bisa memberikan tugas kepada siswa untuk memecahkan suatu masalah atau permainan yang berkaitan dengan materi pembelajaran agar mereka merasa terangkat. Selanjutnya, menurut Izzati, bentuk-bentuk pelaksanaan program pengayaan diantaranya itu adalah memberikan tugas kepada siswa dengan membaca materi pokok dalam kompetensi dasar selanjutnya. Kemudian yang kedua yaitu memfasilitasi siswa melakukan percobaan-percobaan, soal latihan, menganalisis gambar, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu memberikan bahan bacaan untuk didiskusikan guna menambah wawasan para siswa. Yang terakhir yaitu membantu guru membimbing teman-temannya yang belum mencapai standar ketuntasan belajar minimum.
Materi selanjutnya yaitu mengenai faktor yang harus diperhatikan dalam memilih dan melaksanakan program pengayaan. Di sini ada 3 faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu faktor siswa. Dalam faktor siswa ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, minat siswa, dan yang kedua yaitu psikologi siswa. Kegiatan pengayaan yang sesuai dengan minat siswa akan lebih mendorong keberhasilan siswa dalam belajar. Di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan guru dalam menentukan kegiatan pengayaan. Yang pertama, kegiatan yang dilakukan di luar ruangan lebih disukai dibanding dengan kegiatan yang dilakukan di dalam ruangan. Kedua, kegiatan yang menuntut siswa untuk beraktivitas lebih disukai dibanding dengan kegiatan yang hanya dilakukan di belakang meja. Kemudian yang ketiga, kegiatan yang bertujuan untuk menemukan sesuatu yang baru lebih merangsang minat siswa dibanding dengan kegiatan yang hanya bersifat penjelasan. Kemudian yang keempat yaitu kegiatan yang cepat menunjukkan hasil lebih disukai dibanding dengan kegiatan yang menuntut waktu yang cukup lama. Faktor yang kedua yaitu faktor manfaat edukatif. Tujuan dilakukannya pengayaan yaitu untuk memberi kesempatan siswa berkembang secara optimal, sehingga diharapkan kegiatan pengayaan ini memiliki manfaat edukatif yang dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai sikap tiap siswa. Faktor yang ketiga yaitu faktor waktu. Pengayaan dilakukan untuk mengembangkan potensi siswa karena adanya kelebihan waktu yang dimiliki oleh tiap siswa. Pengayaan diberikan kepada siswa dan dilakukan bersamaan dengan siswa yang melakukan remedial. Namun, ketika siswa yang melakukan remedial telah menguasai kompetensi atau menguasai materi, maka kegiatan pengayaan juga harus segera diusaikan, lalu dilanjutkan dengan kegiatan pembelajaran seperti biasanya. Di sini, guru harus kreatif dan harus mampu menyesuaikan jenis kegiatan pengayaan dengan kebutuhan siswa dan juga waktu yang tersedia. Selanjutnya yaitu mengenai keterkaitan KKM dengan program pengayaan. KKM atau kriteria ketuntasan minimal merupakan suatu ketuntasan belajar yang ditetapkan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada kompetensi lulusan. KKM ditetapkan dengan memperhatikan 3 aspek. Yang pertama yaitu karakteristik dari mata pelajaran. Yang diperhatikan di sini adalah rumit tidaknya kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Semakin banyak usaha yang dilakukan siswa untuk mencapai kompetensi, maka KKM mata pelajaran tersebut akan semakin rendah. Begitupun sebaliknya. Contohnya di sini adalah KKM mata pelajaran IPA yang seringnya lebih rendah dibanding dengan KKM mata pelajaran agama. Aspek yang kedua yaitu daya dukung. Daya dukung yang dimaksud di sini adalah kondisi dan karakteristik dari sekolah tersebut. Contohnya, kelengkapan alat praktikum, kemudian lab bahasa, kemudian perpustakaan, dan fasilitas yang lain. Semakin lengkap daya dukung suatu sekolah, maka KKM yang ditetapkan akan semakin tinggi. Kemudian aspek yang ketiga yaitu karakteristik peserta didik. Yang menjadi sorotan di sini adalah input suatu sekolah. Nah, di antaranya juga motivasi belajar peserta didik, kemudian dukungan orang tua dalam pembelajaran, dan lain-lain. Input ini dipilih melalui seleksi pendaftaran sebagai calon peserta didik dalam sekolah tersebut. Adanya KKM ini melahirkan 2 kegiatan, yaitu pengayaan dan remedial. Perbedaan dari pengayaan dan remedial yaitu pengayaan diberikan kepada siswa yang nilainya di atas KKM, sedangkan remedial diberikan kepada siswa yang nilainya masih di bawah KKM. Pengayaan hanya dilakukan 1 kali, sedangkan remedial dapat dilakukan berkali-kali.
Fokus pengayaan adalah pendalaman dan peluasan kompetensi yang diajarkan. Nah, bentuk pengayaan ini dapat berupa tugas, soal maupun materi yang sifatnya individu maupun kelompok. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.